Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama kami di RR Podcast. Bicara di sini terdengar dimanapun. RR Podcast Papua kembali menghadirkan narasumber yang tentunya luar biasa sekali dengan tema yang sangat menarik. Khususnya untuk warga masyarakat Papua, kita akan berdiskusi langsung dengan founder dari komunitas Cendrawasih Peduli Papua. Komunitas ini bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Bagaimana komunitas ini bergerak di Papua? Sudah hadir bersama kami narasumber sekaligus founder dari komunitas ini, yaitu Kak Ika Palimbunga SSM Parya. Shalom, selamat malam Kak Ika. Selamat malam Kak Romi, baik sekali. Gimana kabar Kak Romi? Alhamdulillah baik juga nih. Perjalanannya ke studio tadi gimana Kak? Aman, lancar. Lancar semua ya? Oke, sudah makan belum gitu? Belum Kak, karena kami seharian aktivitas menjenguk pasien. Oh, ya, dampingan kami, terus langsung ke sini. Oke. Makasih Kak Romi sudah mengundang kami. Oke, luar biasa. Tadi dari rumah sakit Dok 2 ya? Dok 2. Oke, langsung ke studio gitu. Oke. Pada podcast ini kita mengangkat tema yaitu merajut harapan dan kepedulian untuk Papua, yang mana diisi langsung oleh founder dari Cendrawasih Peduli Papua, Kak Ika Palimbunga. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam, mungkin kami berikan kesempatan ya buat Kak Ika memperkenalkan diri dan keseharian Kak Ika sendiri. Silakan Kak. Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Palimbunga. Keseharian saya penuh dengan aktivitas yang cukup padat, di mana saya berperan sebagai founder dari komunitas Cendrawasih Peduli Papua. Komunitas ini bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, kegiatan sosial lainnya yang menaruh harapan penuh ya untuk para lansia, disabilitas, kemudian perbaikan infrastruktur untuk panti asuhan, rumah-rumah ibadah seperti itu. Jadi selain itu juga saya sebagai founder dari training center namanya Pesona Pariwisata Papua, di mana menjadi fasilitator untuk pelatihan, berbagai pelatihan seperti public speaking, kemudian self development training yang saya imbangi dengan kegiatan komunitas. Jadi kedua ini beriringan. Wow. Ya, itu tadi ya, aktivitas KIK cukup padat ya dengan dua kegiatan utama ya. Tapi kita fokus ke komunitas yes. Cendrawasih Peduli Papuanya. Oke, lanjut Kak, mungkin Kak Ika bisa jelaskan sama kita hal yang melatar belakangi Kakak membuat komunitas ini. Kemudian siapa-siapa saja yang berperan membantu Kakak sampai sudah berdiri, dan alhamdulillah ya, saya lihat di platformnya dan di media sosialnya juga sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan dan juga bantuan-bantuan yang disalurkan kayak gitu. Kak Ika bisa ceritakan ke kita. Ya, thanks God. Jadi komunitas ini mulai kami inisiasi di tepatnya tanggal 2 Februari 2024. Artinya ini baru 1 tahun ya Kak Romi. Ya. Di mana komunitas ini berfokus pada kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, lansia, disabilitas, yang mana apa yang melatar belakangi saya sampai akhirnya memutuskan untuk membuat komunitas ini, karena saya melihat banyak fenomena, banyak kejadian, banyak keadaan sosial yang saya lihat di Papua yang sangat menyentuh hati saya. Jadi karena saya ini kan lahir besar di Jayapura, saya bukan orang asli Papua tapi saya lahir besar di sini, sehingga gitu ya, saya menaruh hati saya untuk Papua. Jadi saya memiliki hati apa yang saya bisa berikan untuk Papua sebagai tanah kelahiran saya. Saya lahir besar di sini. Apa yang saya bisa berikan, kontribusi nyata untuk Papua. Jadi saat itu sebenarnya itu seperti celutukan biasa, kayak kegiatan apa ya, kita bisa bikin apa ya. Karena memang dari dulu pun, dari sebelum adanya komunitas ini, saya terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial, organisasi yang melibatkan peran kita sebagai anak muda untuk terus berkembang, mencapai dan menggapai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari hal-hal kecil, karena berbagi itu bukan tentang sesuatu yang besar. Dari hal kecil pun kita bisa berbagi, kita bisa menebar kebaikan. Dari situ muncullah komunitas ini dan beberapa orang tim. Karena ini masih skala komunitas, jadi kami juga membuka ruang untuk
siapa saja yang ingin bergabung. Sehingga pada beberapa program yang kami jalani itu kami buka untuk siapa saja yang mau bergabung untuk menebar kebaikan. Ada tidak nama-nama rekan yang membersamai di awal merintis? Ada nggak nama-namanya? Sebutin dong, siapa tahu kita bisa tag bentar. Ada nggak? Ada banget. Ya, siapa tuh? Jadi inget banget proses awal adanya akhirnya komunitas ini tuh berawal dari obrolan di telepon itu, saya ingat sekitar jam 11 malam ya. Ngobrol-ngobrol terus kayak kamu kan kayak suka berbagi, terus banyak nih kegiatan sosial yang seharusnya kita buat di Papua. Kalau melihat kota besar tuh sudah banyak ya komunitas, yayasan sosial gitu. Tapi kalau di Papua ini yang kami lihat itu masih sedikit, khususnya buat anak-anak muda ya. Akhirnya itu saya ngobrol sama adik sekaligus partner kerja, namanya Audia. Iya, okay. Audia. Jadi kita ngobrol. Ini dan teman akhirnya, apa nih? Awal ketemu kau dia ini teman apa nih? Mungkin teman gereja, teman mitra kerja. Mitra, ya? Jadi posisinya Audia ini dulu datang ke Papua itu bertugas di sini, gitu, ya. bertugas. Dan akhirnya itu sebagai partner kerja juga sebagai teman bestie gitu akhirnya, karena bestie, ya. dari program yang kami jalani dulu, program pelatihan, beralih ke program sosial ini karena komunitas Cendrawasih Peduli Papua ini sekarang bermitra dengan Kita Bisa. Didukung penuh sama Kita Bisa, sehingga program ini yang betul-betul adalah ya seperti jawabannya atas kita punya kerinduan untuk membuat suatu komunitas yang ada di Papua. Wow. Koreksi kalau saya salah, tadi Kak Ika menjelaskan latar belakang ya, awal mula kenapa sampai komunitas ini ada. Ternyata awalnya dari rasa sentuhan dari hati ya. Sebagai anak Papua yang lahirnya di Papua. Kakak berpikir juga, saya lahir di sini harus memberikan sesuatu untuk tanah kelahiran saya gitu ya. Betul gitu ya. Oke, dan dibantu sama bestinya tadi. Oke, keren. Saya sangat mendukung ya, karena beberapa kegiatan juga sempat sudah collab kita ya dengan Kak Ika ya. Betul sekali. Kemarin kita sempat buat kegiatan kalau nggak salah di Kampung Sawesuma. Betul ya? Oke, itu sampai terjadi, artinya sampai kita eksekusi itu Kak Ika bisa jelaskan nggak? Maksudnya tadi Kak Ika jelaskan bekerja sama dengan beberapa instansi nih. Salah satunya Kita Bisa nih. Gimana tuh prosesnya sampai kita bisa memberikan sebuah bantuan layak mendapatkan, itu prosesnya gimana? Coba Kak Ika jelaskan. Oke, thank you Kak Romi. Jadi kalau terkait target atau siapa penerima manfaat yang berhak untuk mendapatkan manfaat itu, lagi-lagi ini terkait dengan mitra kami dari Kita Bisa itu, mereka memberikan seperti tema gitu. Jadi penyaluran atau program kali ini adalah untuk siapa, untuk apa. Jadi kami pun dari komunitas menyesuaikan dengan program yang ada. Iya. Jadi ketika kalau seperti yang Sawesuma kemarin kan terkait dengan pendidikan, tapi terkait dengan sekolah alam atau sekolah lapang, terkait dengan konservasi lingkungan, sehingga yang kami pilih adalah sekolah Sawesuma karena mereka kan basicnya adalah sekolah lingkungan yang menjaga lingkungan mereka sebagai daerah konservasi gitu. Ya, sesuai tema, dan itu pun tidak serta-merta sekolahnya kita temukan langsung gitu, enggak. Itu kami butuh beberapa tahap survei dulu sampai akhirnya bantuan itu diberikan. Jadi artinya program ini tepat sasaran. Oke, tepat sasaran. Kalau untuk bantuannya sendiri Kak, sumbernya dari mana aja tuh? Kami full funding by Kita Bisa. Oh, aplikasi ya, platform dan tadi ya. Kita Bisa. Mereka sebagai donatur ya. Iya, donatur untuk kami. Dari itu adalah donasi kebaikan dari orang-orang baik yang diberikan untuk setiap penyaluran itu kepada memang betul target-target yang ada, khususnya di Papua. Makanya kami berterima kasih kepada Kita Bisa karena melalui program-program dari mereka sehingga bisa menyentuh kami yang ada di Papua hingga sampai ke pelosok. Berarti donaturnya ini kita nggak tahu nih. Kita nggak akan tahu itu orang baik siapapun mereka, dimanapun mereka. Karena mereka memberikan melalui aplikasi. Ya, aplikasi itu. Wow, keren. Bahkan ada yang tidak menulis nama, hanya dengan sebutan orang baik. Wow, kerennya, menarik ya. Oke. Selain dengan Kita Bisa, biasanya
komunitas Cendrawasih Peduli Papua berkolaborasi dengan apa lagi nih? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada ya. Tapi ketika turun dalam suatu kegiatan yang sama, biasanya juga melibatkan komunitas-komunitas di Nah, itu sekitar yang ya? baru kemarin yang kita adakan itu. Di Panti Jompo. Iya, itu bersama komunitas lari yang ada di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura. Oke, tapi untuk semacam bantuannya tetap pure dari Kita bisa. Kita Bisa. Wow. The one and only sponsor baik Kita Bisa, orang baik. Saling bahu membahu untuk ini ya, eksekusi ya. Iya, betul. Oke, mantap sekali. Baik Kak Ika, sejauh ini Kak Ika sudah, saya lihat di media sosialnya Cendrawasih Peduli Papua itu sudah ada berbagai macam jenis bantuan ataupun kegiatan yang dilaksanakan, sampai yang kemarin kalau nggak salah saya lihat ada di Wamena. Bukan, Kak. Di Lanijaya Oh, tepatnya. Lanijaya. Ya, itu apa kegiatan di sana? Kalau yang Lanijaya di bulan April ya, tahun ini, tahun 2025 itu inisiasi sebenarnya saya dengan teman saya. Jadi kita ulang tahunnya itu yang berdekatan. Jadi teman saya itu 29 April, saya 30. Jadi waktu itu tuh kayak pengen berbagi nih, tapi ke pedalaman yuk gitu. Mulai dari obrolan singkat, nggak tahu itu kata-kata adalah doa ya. Betul. Saya percaya kata-kata itu adalah doa baik, apalagi kata-kata baik ya. Jadi dari situ kita ngobrol, terus kayak kemana ya gitu. Akhirnya adalah temen, mereka lagi satgas di Pirime, tepatnya di Kabupaten Lanijaya. Terus kontek-kontekan, akhirnya dapat akses ke sana dan kita ke sana. Itu pun donasi yang ada itu dari teman-teman, kemudian kita juga buat galang dana di Kita Bisa untuk kita gunakan ke sana, karena lumayan banyak yang kita berikan bantuan itu 75 paket peralatan sekolah untuk itu, karena seperti yang Kak Romi tahu kan akses untuk ke sana yang sangat sulit ya, betul. Biayanya besar sekali itu iya, pasti. Betul. Tadi Kak Ika bilang kita mengajukan ke Kita Bisa gitu. Itu prosesnya kayak gimana? Maksudnya berarti Kak Ika memberikan data-data dulu nih, kita mau berikan bantuan ke sini. Iya, jadi artinya selain mengikuti kegiatan dari Kita Bisa, tapi Kak Ika juga sebagai partner bisa mengajukan ya? Iya, buat galang dana dulu. Galang dana dulu, terus mereka bantu unggah di platform mereka. Iya, kita yang langsung unggah dari komunitas kan, kita official partnernya, jadi kita punya akses untuk bikin galang dana itu. Gitu. Terus masalah rentan waktunya itu gimana? Misalnya Kak Ika pengen membantu suatu tempat nih, atau suatu daerah, suatu wilayah gitu. Waktu kita menunggu proses sampai dananya itu terkumpul, biasanya gimana? Ada waktunya kita yang tentukan. Oh, kita yang tentukan. Jadi ada kita limit ya batasnya? Ada. Misalnya ada 30 hari, 40 hari, 50 hari, sampai 120 hari. Itu pun kita yang tentukan seberapa lama kita ingin galang dana ini dijalankan, dan sesuai kebutuhan pastinya. Ya, jadi sesuai nominal juga nominal, ya? Iya. Kalau agak ada besar, target nominal yang kita bisa tentukan di situ. Berarti kalau misalnya agak besar berarti membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kalau kayak kegiatan kemarin yang di Sawesuma itu berapa waktu tuh? Saya pengen tahu itu. Oh, kalau Sawesuma itu langsung dananya langsung dari pusat. Oh, dari pusat. Jadi bukan kami yang akses. Berarti sudah dana kas ya, bukan kayak kita pakai rentan waktu kayak tadi lagi. Bukan. Karena itu mereka punya program langsung. Ya, program langsung yang ini komunitas Cendrawasih Peduli Papua untuk jalankan di Papua kayak gitu. Gitu. Berarti kalau kita ngomong berbicara tentang Kita Bisa, mereka juga punya program-program. Ya, program dan rekan-rekan ini ya. Iya, betul. Program itu yang kita sudah jalani dari tahun 2024. Itu dulu pembagian peralatan sekolah untuk anak-anak panti asuhan. Itu dulu jumlahnya cukup besar, 150-an. Di 2 panti asuhan kita sudah jalani tahun lalu. Kemudian program untuk lansia. Lansia itu tahun ini bulan Maret. Saya lupa satu, di tahun 2024 Natal itu, momen Natal itu berbagi dengan sahabat disabilitas. Wow. Jadi kita berbagi paket sembako untuk teman-teman, atau kita sebutnya sahabat disabilitas. Jadi kita punya satu informan, kemudian mencari teman-teman disabilitas yang membutuhkan. Khususnya ya, mereka yang membutuhkan,
kami pun mengantarkan, bukan mereka yang berkumpul ya, kita mengantarkan door to door dari rumah ke rumah karena keterbatasan. Ini konteksnya kalau disabilitas. Iya. Tapi kalau program lain juga tergantung. Semisalnya mereka berada dalam satu ruang lingkup yang maksudnya berdekatan ya, kami bisa mengumpulkan. Tapi kalau masa menjauh itu, tetap kami fasilitasi untuk pengantaran door to door. Wow, keren. Ada cara khusus nggak untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan di daerah-daerah pedalaman misalnya gitu, atau daerah-daerah yang sulit diakses? KIK punya cara tersendiri nggak untuk bisa menjangkau mereka gitu, untuk bisa Ini tahu? untuk kegiatan sosial atau apa nih? Untuk kegiatan sosial, untuk menyalurkan, menyalurkan. Artinya gini, kalau kita di perkotaan, sepertinya mudah ya aksesnya ketika ada yang membutuhkan di Iya, sana betul. sama sana, mudah terakses. Tapi terkhusus untuk saudara-saudara kita yang punya keterbatasan internet segala macam, gimana tuh cara menjangkaunya? Kak Ika, caranya gimana? Pernah punya pengalaman ini di tahun lalu. Wow. Jadi komunitas kami masih baru, terus kami dapat program penyaluran untuk pengadaan solar cell untuk di Kabupaten Asmat. Jadi saat itu karena belum punya rekanan gitu. Tapi ada saja cara Tuhan untuk memberikan kita ketemu dan orang-orang baik. Jadi akhirnya ketemu dan ada teman saya, suster di sana, terus kita ngobrol. Akhirnya carikanlah partner yang bisa menjadi mitra untuk kerjasama solar cell ini. Dan akhirnya solar cell itu terpasang di satu gereja di Kabupaten Asmat. Karena yang keterbatasan itu lagi akses transportasinya gitu. Tapi yang maksudnya sudah bisa memberi dampak sampai ke pelosok. ya. Kalau dampak untuk ke pelosok yang kami alami itu sebenarnya lebih ke pasien-pasien yang menjadi pasien dampingan kami, karena kami juga kan berfokus pada kesehatan, di mana kesehatan ini pasien-pasien yang sakitnya urgensi tinggi dan memiliki keterbatasan biaya, itu yang menjadi pasien dampingan kami prioritas. Wow. Itu kebanyakan hampir 60% itu dari luar Jayapura yang dirujuk di sini. Itu yang saat ini menjadi perhatian penuh bagi komunitas kami. Wow, luar biasa. Keren ya. Saya pun apabila berbicara sebagai keluarga pasien pasti merasa sangat terbantu banget ya, Kak Ika. Sejauh pengalaman ini, Kak Ika ketika membantu orang dari beberapa kegiatan yang sudah disebutkan tadi, Kak, punya nggak momen-momen yang mengharukan gitu? Apakah semua atau ada nggak gitu yang? Ada. Jadi ada satu pasien tuh umurnya 2 Ini sakit tahunan. apa nih, Kak? Ini sakit apa? Kanker mulut. Oh, Yang kankernya sudah sangat parah, sudah ya? masuk stadium 4. Saat itu adik itu rujukan dari Tolikara. ya. Jadi waktu itu di momen yang kami dampingi kondisinya sudah parah tapi menjalani kemo, kemudian sudah membaik. Jadi harapan kami ya ini bisa sembuh nih, bisa sembuh gitu. Tapi menurun lagi gitu kondisinya, karena memang yang sakit seperti itu kan dia valuatif ya, tidak sembuh dan hanya menunggu gitu kan. Dia punya sampai dia punya kanker itu memang betul-betul sudah yang parah lagi setelah kemo. Akhirnya satu momen adik ini telepon. Jadi telepon tuh sampai sekitar 19 kali gitu ya, kayak pikirannya sudah kayak aduh ada apa nih, karena Siapa kondisi yang telepon? Pasiennya atau pasiennya. Oh, pasiennya. Pasien yang kecil ini tuh telepon. Jadi saya pikir orang tuanya kenapa gitu. Maksudnya orang tua yang telepon, dan untuk adik ini kan biasa gitu kabar buruk ya. Tapi ternyata tuh dia telepon, dia bilang kayak gini, Kak Ika, saya mau senjata, main-mainan senjata dengan kue. Jadi hari itu kami mengantarkan mainan itu buat saya kayak, tunggu ya dek ya, besok kita bawa nantarin ya gitu. Pas anterin itu dia Umur berapa nanya, Kak? umur 2-3 tahunan gitu. Oh, masih sangat kecil. Iya. Jadi yang karena di awal dia sakit itu nggak bisa makan macam-macam gitu, terus dia sudah sempat kemo dan sudah membaik, jadi dia makan lah susu ultra, kita beliin susu ultra, biskuit gitu. Dia minta biskuit mainan senjata gitu. Akhirnya setelah dia terima itu, kita udah foto gitu kan, sekaligus antarin uang operasional bulanannya gitu. Sampailah
2 hari setelah itu dengar kabar orang tuanya telepon dia meninggal. Jadi yang sedihnya adalah untung hari itu saya menyempatkan waktu untuk ketemu gitu, karena kita nggak tahu itu permintaan terakhirnya, dan dia senang, dia ucapin terima kasih Kakak Ika gitu. Jadi terus dia telepon lagi malamnya gitu kan, 2 hari sebelum dia meninggal tuh dia telepon, dia bilang makasih Kakak Ika sudah main senjata, main-main apa, sudah makan kue-kuenya gitu. Jadi kayak ternyata dari hal kecil kita memberikan satu harapan untuk dia selama dia masih hidup gitu. Kita kan nggak tahu dia punya umur gitu. Jadi dari situ tuh kayak di kasus-kasus lain itu kayak ada yang sampai tidak punya uang sama sekali, datang dari luar daerah, kami hanya memberikan uang yang ya adalah berkat untuk ibu itu, sampai dia nangis. Dia bilang, tadi saya baru berdoa gitu. Ternyata Tuhan kasih ketemu dengan kakak baik gitu. Sebenarnya bukan hanya berfokus pada yang beragama, satu agama begitu ya. Ada satu pasien kami juga sekarang sudah dirujuk ke Jakarta. Dia sakit jantung bawaan lahir gitu. Dia waktu kami antar tuh dia alhamdulillah, dia bilang terima kasih orang baik ya udah membantu gitu. Dalam keadaan seperti itu yang mereka ingat adalah kebaikan dari orang baik gitu kan. Jadi ada hal baik yang bisa kita berikan untuk orang, dan kita tahu bahwa harapan itu harapan dia untuk bertahan, harapan dia survive, harapan dia untuk sembuh dari hal-hal kecil yang kita bisa berikan gitu. Wow, luar biasa ya. Menarik ya cerita tadi ya. Kita Kak Ika sebagai pelaku di lapangan punya kisah yang seperti ini. Tentunya harapannya bisa lebih banyak lagi ya, membantu orang lagi ya. Oke. Dari yang tadi Kak Ika sudah jelaskan, tentunya secara pribadi saya yakin pasti Kak Ika pengen lebih luas lagi ya untuk jangkauannya. Untuk saat ini ada nggak tantangan-tantangan yang masih belum menemukan selaknya begitu? Mungkin kita berbicara tentang masih kurangnya orang-orang yang mengetahui bahwa ada loh wadah untuk membantu. Betul. Nah gitu. Kira-kira pandangan Kak Ika gimana sendiri melihat situasi itu? Karena melihat durasi adanya komunitas ini kan baru setahun ya, Rom. Jadi artinya masih belum banyak yang tahu gitu. Karena gitu, karena masih seumuran jagung dibilangnya. Jadi di mana kita juga masih menikmati proses untuk membuat orang mengenal apa sih komunitas ini gitu. Jadi yang kami lakukan ya melalui sosial media. Kami punya TikTok, itu followersnya yang lumayan TikTok ya. Kemudian dari Instagram juga. Jadi setiap publikasi program-program yang sudah kami jalani di situ. Kami juga bekerjasama dengan beberapa media online. Itu tujuannya yaitu untuk menjangkau lebih banyak orang yang tahu gitu. Jadi kalau saat ini kan orang belum kenal siapa sih Cendrawasih Peduli Papua gitu. Nah harapannya dengan adanya podcast ini tentunya Kak Romi, thank you ya. Salah satunya. Okay. Jadi dengan berbagai cara kita memperkenalkan komunitas ini untuk lebih banyak dikenal gitu. Baik Kak. Terus misalnya saya mau minta Kak Ika perjelas untuk ini ya. Saya pribadi nih mau tahu nih. Misalnya nih kita sudah menyalurkan suatu bantuan ya. Orang yang memberikan donasi ini kan tentunya ingin melihat nih dari satu kegiatan, misalnya membuka kegiatan seperti yang kemarin di Sentani sempat dibuat, gimana cara pelaporannya gitu, gimana cara pelaporan ke orang yang berdonasi bahwa kegiatannya itu udah tuntas tanpa ada kendala gitu, itu gimana caranya? Apakah hanya kita sekedar posting aja atau ada laporan khusus gitu, biar yang berdonasi ini merasa wow udah tersalurkan nih bantuan saya ini, itu gimana Kak? Coba jadi kalau untuk pelaporan tuh sebenarnya sangat transparan, jadi akan dilihat oleh semua orang siapapun mereka, tertera di dalam link campaign yang dibuat, misal kayak gitu. Nah kalau untuk beberapa kegiatan program itu kami punya laporan internal kepada
ya Kita Bisa, Yayasan Kita Bisa ini yang sebagai sponsor ya untuk setiap kegiatan itu kami punya laporan internal yang akhirnya disetujui. Jadi sampai semua hal yang berkaitan dengan program itu akan diterterakan di sana. Mulai dokumentasi sampai nota, kemudian sampai semua hal ya terkait dengan detail jumlah penerima manfaat itu semua ada di sana. Karena penting. Jadi sangat transparan. Jadi untuk semua galang dana juga seperti itu. Jadi penyaluran yang kita berikan ke pasien-pasien itu juga akan tertera di dalam kabar terbaru itu. Di update itu membuktikan bahwa kita sudah berikan amanah nih, untuk amanahnya dari orang baik kita sampaikan kepada penerima manfaat, buktinya adalah foto. Oh gitu. Tuntas ya. Tuntas sampai tas. Oke. Mantap nih pembahasannya nih, cerita-ceritanya ini menarik banget ya. Walaupun boleh dikata baru seumur jagung, tapi sudah banyak memberikan dampak kepada masyarakat Papua. Betul Kak Ika? Iya, betul. Harapannya semakin banyak orang yang terbantu. Terutama kayak pasien-pasien yang kami jadi bebannya adalah pasien-pasien yang tingkat urgensi penyakitnya tinggi, membutuhkan biaya yang sangat besar tapi terkendala di biaya, apalagi jarak ya. Kalau dari pedalaman itu sangat berarti buat mereka. Jadi itu harapannya kayak gitu, masih semakin banyak yang tahu sehingga informasi ini cepat tersebar bahwa ada komunitas nih yang bisa membantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik pemirsa sekalian, kita mau mengulik lebih dalam lagi. Di sini saya punya pertanyaan yang saya sudah nantikan nih, kapan mau ditanyakan nih sama Kak Ika nih. Kak Ika, mohon jelaskan kepada kita dari pengalaman yang Kak Ika sudah jalan ya, turun di lapangan ya. Tentunya secara pribadi di alam bawah sadar tuh pasti kayak melihat sebuah peluang-peluang yang lain gitu. Kira-kira apa yang bisa dioptimalkan lagi nih Kak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua? Berbicara meningkatkan kesejahteraan di Papua ini pasti cakupannya luas ya. Karena kesejahteraan itu mencakup banyak hal yang harus dipenuhi gitu. Tetapi kalau dari kami yang melihat dari sisi komunitas, untuk kesejahteraan ini yang bisa kami lakukan yaitu dengan berbagi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kita berbagi dan orang yang sebenarnya masih bisa memiliki apa yang bisa dibagikan gitu kan, itu kurang berarti ya. Tetapi kita berbagi dengan orang yang betul-betul membutuhkan, itu kan memberikan satu arti lebih untuk mereka. On target ya? Ya, on target, betul. Terus Kak, sejauh ini ada nggak peran generasi muda Papua yang sudah mendukung komunitas Kakak? Siapa aja tuh? Banyak, kami punya teman-teman yang tertarik untuk ikut dan sudah dilibatkan dalam beberapa program yang kami jalani. Itu teman-teman yang kebanyakan juga adalah orang asli Papua, yang mereka yang punya hati untuk berbagi dalam program seperti pembagian waktu lansia, kemudian pembagian parcel untuk sahabat disabilitas, sudah banyak. Jadi kami juga pun merangkul. Dalam artian komunitas ini memang terbuka untuk siapa saja yang mau berbagi, tidak membatasi. Kalau kalau misalnya dalam setiap ada orang ataupun ingin membuka donasi gitu Kak. Kak Ika dan komunitas itu sudah punya semacam jaringan khusus nggak, yang pasti orang pertama ini dulu nih yang akan diberitahu nih? Itu ada nggak kayak gitu? Belum ada ya? Kami berarti pure adalah umum aja ya? Iya, betul. Kami pure adalah dari orang-orang baik untuk orang-orang baik. Jadi yang belum kerjasama dengan instansi manapun. Tertentu ya, belum ada ya? Tapi dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk siapapun. Ya, siapapun bisa berkolaborasi dengan kami. Nah, kembali lagi mungkin karena kami belum dikenal dengan banyak orang, sehingga mungkin kolaborasi masih sebatas yang kami bersama mitra seperti itu. Tapi ya semoga kedepannya menjadi harapan yang baik ya untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah, instansi-instansi misalnya corporate yang mau bekerja sama, sangat terbuka.
Oke, baik pemirsa sekalian. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari founder Cendrawasih Peduli Papua. Bahwasannya komunitas ini betul-betul berdasarkan latar belakang ingin membangun Papua ya dengan kemampuan yang ada ya dan sumber daya yang ada pun ternyata bisa ya Kak. Bisa. Oke. Berikutnya kita masuk pada sesi akhir ya Kak. Kami minta Kak Ika jelaskan sama pemirsa RR Podcast bagaimana caranya ketika ingin berkontribusi di Cendrawasih Peduli Papua ini. Bagaimana cara kita berkontribusi gitu? Oke. Silakan Kak. Untuk berkontribusi, bergabung dan berpartisipasi dalam program-program yang dijalani oleh komunitas Cendrawasih Peduli Papua sebenarnya sangat mudah, nggak ada syarat tertentu, nggak ada batasan apapun itu. Siapapun yang ingin bergabung, kami sangat terbuka dan kami sangat malahan berharap banyak orang yang nanti akan terlibat, khususnya generasi muda di Papua sini semakin punya hati untuk bergabung. Artinya ketika kita bergabung itu kita punya satu misi untuk kebaikan. Jadi kami punya tagline nih untuk Cendrawasih Peduli Papua itu baku bantu dari hati. Jadi ya kita punya jargonnya ya, baku bantu dari hati. Baku bantu dari hati. Jadi baku bantu dari karena kalau bilang saling bantu tuh kayak udah biasa ya. Karena kita ada di Papua jadi baku bantu dari hati. Nah, baku bantu dari itu jadi ketika kita bergabung, kita bukan secara formalitas, saya pengen gabung di acara sosial gitu. Tetapi ketika kamu bergabung itu artinya kamu juga ikut dan hatimu untuk berbagi. Dan tidak selamanya dinilai dengan uang ya Kak? Iya, betul. Apalagi di Papua ini sebenarnya banyak ya influencer-influencer kita yang bisa menyebarluaskan ya gitu ya Kak. Mungkin itu tadi pembahasan kita dengan Kak Ika Palimbunga selaku founder atau ketua dari komunitas Cendrawasih Peduli Papua. Kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Harapannya ini bukan episode pertama Kak. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi lagi untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat Papua. Mungkin demikian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.
Oh berarti ini tim ini Iya, tim. yang selalu setia nih. Iya, selalu setia. Kamu di correction namanya? Wah, oke, mantap. Kalau salah nggak apa-apa, nanti diperbaiki di file.